Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ayu Sisari. Saya dari kelas A semester 6. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Saya akan memaparkan proposal penelitian bahasa yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode pada Tuturan Masyarakat dalam Interaksi Jual Beli di Pasar Celancang, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Utara. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Ada dua masalah sosiolinguistik, yaitu bilingualisme dan diglosia dalam masyarakat yang multilingual, di mana kontak bahasa terjadi. Terdapat masalah alih kode dan campur kode yang merupakan dua masalah dalam masyarakat multilingual. Pasar merupakan tempat banyaknya interaksi antara penjual dan pembeli yang bisa menyebabkan timbulnya alih kode dan campur kode. Dari hal tersebut sangat menarik untuk meneliti lebih dalam tuturan masyarakat dalam interaksi antara penjual dan pembeli di pasar Celancang yang menggunakan bahasa multilingual yang merupakan alih kode dan campur kode. Apalagi pasar Celancang ini bisa dibilang cukup besar dan terkenal di Kabupaten Cirebon Utara dikarenakan tempatnya sangat strategis yang banyak didatangi dari berbagai daerah sedang berjualan atau yang ingin membeli. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah alih kode dalam interaksi jual beli di Pasar Celancang, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Utara. Yang kedua, bagaimanakah campur kode dalam interaksi jual beli di Pasar Celancang, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Utara. Dan yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan alih kode dan campur kode dalam interaksi jual beli di Pasar Celancang, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Utara. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibahas, yaitu yang pertama, mendeskripsikan alih kode dalam interaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Celancang, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Utara. Dan yang kedua, mendeskripsikan campur kode dalam interaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Celancang, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Utara. Dan yang ketiga, mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan alih kode dan campur kode dalam interaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Celancang, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Utara. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada dua manfaat, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diantaranya, yang pertama, peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai studi sosiolinguistik yang membahas alih kode dan campur kode. Dan yang kedua, menambah khasanah pustaka sastra Indonesia untuk dapat digunakan sebagai sumber penelitian selanjutnya. Dan selanjutnya, manfaat praktis, yaitu yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca mengenai alih kode dan campur kode pada tuturan masyarakat di pasar. Dan yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi penggunaan bahasa Indonesia pada umumnya agar dapat mengetahui gambaran di dalam masyarakat, tutur, dan segi kebahasaan. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, pengertian sosiolinguistik. Menurut Haerda Leoni Agustina, tahun 2004 halaman 3 mengatakan bahwa sosiolinguistik merupakan ilmu terapan dari bahasa dan sosial. Artinya, ilmu sosiolinguistik memandang bahasa sebagai suatu gejala sosial, sebagai objek dalam sosiolinguistik. Bahasa tidak dilihat atau didekati sebagai bahasa sebagaimana dilakukan dalam linguistik umum, melainkan dilihat atau didekati sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat manusia. Munculnya ilmu sosiolinguistik membuat ranah kajian bahasa semakin meluas dan tidak terbatas. Kaitannya bahasa dengan masyarakat pun semakin menarik dikaji karena kaitannya antara bahasa dan pengguna. Selanjutnya, kode. Menurut Suwito, tahun 1985, halaman 67-69 mengatakan bahwa kode adalah salah satu varian dalam hierarki bahasa. Tiap-tiap varian merupakan tingkat tertentu dalam kebahasaan dan semuanya termasuk dalam cakupan kode. Sedangkan kode merupakan bagian dari bahasa. Selanjutnya, alih kode. Alih kode terdiri dari kata alih dan kode, yaitu kata alih artinya pindah, sedangkan kode artinya salah satu variasi di dalam
untuk tataran bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa alih kode adalah peralihan atau pergantian dari suatu variasi bahasa ke bahasa lain. Selanjutnya, pengertian campur kode. Menurut Nababan tahun 1991, halaman 32 mengatakan bahwa campur kode adalah suatu keadaan berbahasa lain bila mana orang lain mencampuri dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa yang menuntut percampuran bahasa. Demikian dalam keadaan hanya kesantaian penutur dan atau kebiasaan yang dituruti. Selanjutnya, pengertian peristiwa tutur. Menurut HR 2014 halaman 47 mengatakan bahwa peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur lawan tutur dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adi Nugroho tahun 2011 yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode pada Komunikasi Guru Siswa di SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas alih kode dan campur kode, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Adi Nugroho dalam kajian berkaitan dengan alih kode dan campur kode dalam subjek guru dan siswa, sedangkan dalam penelitian ini berkaitan dengan alih kode dan campur kode di dalam interaksi jual beli di pasar celancang. Selanjutnya, kerangka berpikir. Adapun penelitian ini mendeskripsikan alih kode dan campur kode pada tutoran masyarakat dalam interaksi jual beli di pasar celancang, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Utara, dan faktor-faktor terjadinya alih kode dan campur kode pada tutoran masyarakat dalam interaksi jual beli di pasar celancang, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Utara, yang dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam hal ini perlu diperhatikan mengenai metode penelitian meliputi jenis penelitian, sumber data dan data, metode dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, tahap analisis data, dan penyajian data. Selanjutnya, jadwal penelitian. Dalam penelitian ini dilaksanakan untuk terjun langsung ke lapangan, yakni bertempat di Pasar Celancang, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Utara, Jawa Barat. Adapun waktu penelitian ini yaitu dari bulan Maret sampai bulan Agustus. Baik, cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.